Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel tercinta kita, SMPIT Rahmaniyah Boarding School. Bersama saya, Dwi Tulus Panewon, akan menemani kalian semua untuk belajar matematika di pembelajaran jarak jauh ini. Ya, insya Allah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sistem persamaan linier dua variabel. Namun, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita luruskan niat terlebih dahulu, belajar dengan fokus, belajar karena Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, agar kita dapat menggunakan dan mengaplikasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengenali sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian metode-metode di penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dan menyelesaikan sistem persamaan non-linier dua variabel dengan menggunakan bentuk sistem persamaan linier dua variabel. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Oke, kalian tahu nggak ini siapa? Ini adalah penemu persamaan linier dua variabel yang bernama Diopantus. Persamaan linier dua variabel itu pertama kali diunggah itu oleh seorang matematikawan Yunani yang hidup sekitar abad ketiga di pemukiman Iskandaria, Mesir. Karena pada waktu itu Iskandaria menjadi pusat pembelajaran matematika. Ya, jadi kalian sekarang sudah tahu bahwa Diopantus adalah penemu persamaan linier dua variabel. Oke, ini ada salah satu bentuk kasus yang menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Jadi ada sebuah konser musik yang menyediakan dua kelas tiket. Yang pertama kelas pertama yang harganya 400.000 dan kelas yang kedua 200.000. Nah, penjualan tiket semuanya itu ternyata mendapatkan penghasilan 280 juta. Nah, di sini kan kita tidak tahu tiket kelas pertama terjual berapa, tiket kelas kedua itu berapa. Nah, dari sini atau masalah tersebut merupakan contoh dari sistem persamaan linier dua variabel yang melibatkan dua variabel dan belum kita ketahui nilainya, ya. Tentunya persamaan ini saling berhubungan dan secara linier. Nah, pada bab ini, insya Allah nanti saya akan membantu adik-adik menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel tersebut. Oke, yang pertama, sistem persamaan linier dua variabel merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua persamaan yang memiliki dua variabel. Ya, jadi ada dua persamaan dan dua-duanya memiliki dua variabel. Ya, bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Di sini variabelnya adalah X dan Y. A itu apa? A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, D adalah koefisien dari X, dan E adalah koefisien dari Y. Betul sekali. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel ada kurang lebih 4 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode grafik. Kita udah nggak asing lagi, kita bicara grafik adalah bicara tentang koordinat kartesius. Kemudian metode substitusi atau menggantikan atau pengganti. Jadi kita akan menggantikan salah satu variabel nanti. Ada metode eliminasi atau kita akan menghilangkan. Dan yang terakhir adalah metode gabungan, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Oke, contoh sekarang kita akan coba menggunakan metode grafik.
Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel x ditambah y sama dengan 5 dan x dikurangi y sama dengan 1 dengan x, y anggota himpunan bilangan real. Ya, kita coba akan menyelesaikan dengan menggunakan metode grafik. Langkah pertama adalah menentukan titik potong kedua sistem tersebut. Yang pertama, untuk x ditambah y sama dengan 5. Kita coba x-nya diganti 0. Ya, kita ambil nilai x sama dengan 0, maka x ditambah y sama dengan 0, maka y berapa? 5. Ya, x ditambah y sama dengan 0, x-nya diganti 0, berarti 0 ditambah y sama dengan 5, maka y sama dengan 5. Dan kita ganti juga y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya kita ganti 0, x-nya akan ketemu 5. Nah, ini adalah tabel dari untuk persamaan yang pertama. Kalau x-nya diganti 0, y-nya ketemu 5. Kalau y-nya diganti 0, x-nya ketemu 5. Nah, dua titik yang terbentuk adalah 0,5 dan 5,0. Oke, sekarang kita ambil satu persamaan lagi, yaitu x dikurangi y sama dengan 1. X-nya diganti 0, y-nya min 1. Y-nya diganti 0, x-nya 1. Ini adalah tabel yang kita kerjakan. Atau tabel dari hasil tadi, x-nya diganti 0 dan y-nya diganti 0. Oke. Nah, lalu seperti apa grafiknya? Oke. Ini adalah grafik titik-titik tersebut. Tadi ada titik 1,0, 0,-1, 5,0 dan 0,5 ya. Dari titik-titik tersebut kita tarik garis. Nah, ini yang 5,0 dan 0,5. Sekarang yang 1,0 dan 0,-1. Nah, dari dua garis ini ternyata bertemu atau ada pertemuan antara titik dari garis x tambah 5 sama dengan 5, x tambah y sama dengan 5, dan x min y sama dengan 1, bertemu di titik 3,2. Afwan, titik pertemuannya yaitu 3,2. Nah, maka koordinat titik potong kedua garis tersebut adalah 3,2. Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah 3,2. Oke, bisa dilanjutkan. Itu adalah contoh kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode grafik. Oke, sekarang kita akan nyoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode substitusi. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x plus y sama dengan 5 dan x min y sama dengan 1, x, y anggota himpunan bilangan real dengan metode substitusi. Nah, soalnya sama nih. Sama tadi yang menggunakan metode grafik. Ini kita kerjakan dengan menggunakan metode substitusi. Ya, yang pertama, x ditambah y sama dengan 5. Maka x-nya berapa? X sama dengan 5 dikurang y. Kok dikurang y? Ya, karena y pindah ruas dari depan ke belakang sehingga menjadi kurang y. Maka x sama dengan 5 dikurangi y merupakan persamaan ke-1. Oke, kita tulis sekarang persamaan kedua, yaitu x dikurangi y sama dengan 1. Nah, itu adalah persamaan kedua. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, x min y sama dengan 1. X-nya kita ganti menjadi 5 dikurang y, tutup kurung, dikurang y. X yang atas kita ganti 5 min y. Kemudian yang sebelahnya min y tetap kita turunkan lagi, min y sama dengan 1. Maka kurungnya kita buka menjadi 5 dikurangi y sama dengan 1. Menjadi 5 dikurangi 2y sama dengan 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 2y. Kok bisa begini? Oke, seperti ini. Awalnya kan seperti ini, 5 dikurangi 2y sama dengan 1. 2y akan saya pindah ruas ke kanan. Negatif 2y pindah ke kanan menjadi positif 2y. 1 yang ada di kanan pindah ruas ke depan menjadi min
1. Nah, 5 dikurangi 1 sama dengan 2Y. 5 dikurangi 1, 4 sama dengan 2Y. Terus turun ke bawah. Maka 2 sama dengan Y. Atau Y sama dengan 4 dibagi 2, ketemu 2. Oke, sampai di sini kita baru menemukan nilai Y. Nah, selanjutnya substitusikan kembali nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Ya, kita coba ke persamaan 1. X ditambah Y sama dengan 5. Y-nya berapa tadi? Udah ketemu? 2. Maka X ditambah 2 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 kurang 2. Pindah ruas kan? Di depan tadi tambah 2, pindah ruas jadi kurang 2. Maka X sama dengan 3. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah 3,2. Wah, ternyata hasilnya sama seperti dengan kita menggunakan metode grafik. Betul? Betul, sama-sama 3,2. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan metode eliminasi. Coba ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 1 untuk X, Y anggota himpunan real dengan metode eliminasi. Oke, yang pertama tulis dulu persamaannya X tambah Y sama dengan 5, X dikurangi Y sama dengan 1. Nah, dikurang sekarang, kita kurang adalah untuk menghilangkan salah satu variabel, ya. Untuk menghilangkan salah satu variabel kita akan dikurang. Oke, 5 dikurang 1, 4. Y dikurang min Y sama dengan 2Y. X dikurangi X sama dengan 0, nggak saya tulis, ya. Maka hasil pengurangannya adalah 2Y sama dengan 4. Oke, 2Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 per 2. Maka Y sama dengan 2. Oke, Y-nya kita udah ketemu. Ambil salah satu persamaan. Oh, enggak, maaf. Sekarang tadi kan kita udah menghilangkan nilai X. Sekarang saya mau menghilangkan nilai Y. Tulis dulu kedua persamaan tersebut. X tambah Y sama dengan 5. X dikurangi Y sama dengan 1. Kita tambah. Kenapa ditambah? Karena saya ingin menghilangkan nilai Y. Oke? Nah, hasil penjumlahannya menjadi begini. 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 per 2. Maka X sama dengan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi adalah 3,2. Ternyata 3 buah metode yang kita gunakan pada satu soal menghasilkan jawaban yang sama. Betul? Betul. Oke, sekarang kita menggunakan metode gabungan. Tapi metode gabungan ini saya akan langsung menggunakan aplikasi, soal aplikasi, dan kita akan membuat dulu persamaan linearnya. Oke, harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah 1.150.000. Sedangkan 3 meja dan 5 kursi adalah 700.000. Tentukan harga masing-masing meja tersebut dengan metode gabungan. Oke, langkah pertama, meja kita umpamakan dengan X dan kursi kita umpamakan dengan Y, sehingga membentuk persamaan seperti ini. 5X ditambah 8Y sama dengan 1150. Oke, 5 kursi ditambah 5 meja ditambah 8 kursi sama dengan 1.150.000. 3 meja ditambah 5 kursi sama dengan 700.000. Nah, lihat, yang atas adalah persamaan 1, yang bawah adalah persamaan kedua. Itu adalah persamaan dari soal cerita yang tadi diberikan. Oke. Nah, sekarang kita harus menghilangkan dulu salah satu variabelnya. Ya, kita akan mengeliminasi salah satu variabelnya. Kita misalnya mau mengeliminasi X, maka yang atas harus dikali koefisien yang bawah. Yang atas kan 5X, yang bawah 3X. Ya, maka yang atas harus dikali dengan 3.
ya. Yang bawah harus dikali dengan 5. 5 dapat dari mana? 5x yang persamaan pertama. Oke? Hasil dari perkalian 3 seluruh variabelnya, 5x kali 3, 15x, 8y kali 3, 24y, 1.150.000 dikali 3, 3.450.000. Kemudian yang bawah dikali 5 semua, hasilnya 15x ditambah 25y sama dengan 3.500.000. Baru kita kurang. Hasil pengurangannya 15x dikurangi 15x habis. 24x dikurangi 25y min 1y. 3.450.000 dikurangi 3.500.000 adalah negatif 50.000. Maka y-nya 50.000. Kita udah nemu y. Tadi y itu apa? Harga satu buah kursi. Nah, sekarang kita nyari x, yaitu harga sebuah meja. Oke, substitusikan nilai y sama dengan 5.000 ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan yang kedua. 3x ditambah 5y sama dengan 700.000. Maka 3x ditambah 5 kali y. Y-nya tadi 50.000 sama dengan 700.000. Maka 3x ditambah 250.000 sama dengan 700.000. Maka 3x sama dengan, 250.000 pindah ruas ke kanan. Menjadi 3x sama dengan 700.000 dikurangi 250.000. Maka x sama dengan 450.000 dibagi 3. X-nya ketemunya 150.000. Jadi harga meja itu 150.000 dan harga kursi adalah 50.000. Nah, ini adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan, ya kan? Pertama dengan eliminasi, kemudian substitusi. Ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan dan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa terus mengulang, terus menyimak, terus belajar materi-materi yang terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jangan cukup sekali kalian dalam menyimak, belajar, latihan soal, ya, khususnya matematika tuh tidak bisa belajar hanya sekali. Butuh kegiatan berulang agar kalian tuh terbiasa. Jangan katakan matematika itu sulit, katakanlah matematika itu mudah, ya. Agar kalian mau berusaha terus-menerus meskipun kalian agak kesulitan, tapi teruslah berusaha. Ya, dalam usaha kalian selipkan doa, ya. Karena usaha dan doa harus berjalan beriringan agar kalian bisa menjadi bisa. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian serap dengan baik, bisa kalian cerna dengan baik, menambah wawasan dan ilmu kalian. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.